Jumpa lagi bersama saya Kak Doni di Bimbel Master Ilmi Manjada Wajada. Oke, hari ini kita akan membahas tentang soal fisika dengan materi teori kinetik gas. Tapi sebelum mulai belajar, maka kita berdoa dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Hari ini teori kinetik gas kita mulai dari soal yang pertama. Di sini katanya ada 16 gram oksigen dengan MR-nya 32 menempati ruang 5 liter pada tekanan 2 atm. Bila oksigen dianggap gas ideal, maka temperatur gas sekitar. Nah, di dalam teori kinetik gas ini dia memiliki sebuah rumus umum, yaitu rumus umumnya yaitu PV sama dengan nRT. Inilah rumus umum untuk gas ideal. Nah, ada satu lagi yang dikemukakan oleh Boltzmann, yaitu PV sama dengan nKT. Nah, bedanya di sini aja. Kalau di sini dia R-nya itu konstanta gas umum, kalau di sini adalah konstanta Boltzmann yang sudah ditetapkan oleh si Boltzmann. Di sini P adalah tekanan, V adalah volume, dan N itu jumlah mol. R di sini tetapan gas umum, T-nya suhu, dan ini bedanya di sini ada konstanta Boltzmann. Nah, untuk itu langsung saja kita analisa soal nomor 1, yaitu diketahui di sini MR-nya yaitu 32, massa relatif atomnya 5 liter, ini tekanan yaitu volume yaitu V 5 liter, tekanan 2 atm B. Nah, tuh yang diketahui. Nah, yang ditanya adalah apakah temperatur gas, berarti suhu T ya. Nah, yang ditanya ini. Jadi untuk menjawabnya kita bisa langsung saja pakai rumus yang ini ya, PV sama dengan nRT. Nah, pada rumus ini kita perlu mengetahui N-nya. N itu tadi kakak bilang adalah jumlah mol ya. Nah, jumlah mol ini bisa diuraikan menjadi M per Mr, di mana M ini adalah massa atom. Dan ini Mr massa relatif ya. Nah, untuk menjawab soal ini kita harus tahu dulu massa atom oksigen. Itu bisa adik-adik lihat di unsur periodik ya, di mana massa atom oksigen itu sekitar 16. Nanti adik-adik lihat sendiri. Nah, maka rumusnya kakak ubah menjadi PV sama dengan M per Mr dikali R dikali T. Nah, maka selanjutnya adalah kalau kita perhatikan satuannya sudah sesuai SI ya, liter dan atm. Maka bisa langsung kita masukkan P-nya itu 2 dikali 5 itu sama dengan 16 per 32. Nah, ini R ini tadi tetapan konstanta umum, tetapan gas ya. Tetapan umum yaitu konstanta gas, di mana nilainya adalah 0,082 dan dikali T suhu. Nah, jadi ini diingat ya adik-adik, ini nilai tetapan. Nah, maka ini menjadi 10, ini menjadi setengah, ini menjadi 0,082 tetap ya. Nah, maka T adalah 2-nya dikalikan silang, 20 dibagi 0,082, maka ini sama dengan 239,4 Kelvin, atau bisa kita kenal 243,9
atau bisa kita gunakan menjadi 244 Kelvin. Nah, untuk suhu satuannya dia langsung Kelvin karena SI dan suhu adalah Kelvin ya. Sehingga jawabannya menjadi 244 Kelvin. Maka jawabannya adalah B. Oke adik-adik, selanjutnya di sini ada nomor 2. Katanya ada sebuah tangki diisi gas ideal 10 kilo pada tekanan 4 atm dan suhu 47 derajat Celcius. Tangki memiliki lubang kecil sehingga gas dapat keluar. Pada suatu ketika suhu 27 derajat Celcius dan tekanannya 3 atm, hitunglah massa gas yang keluar. Nah, jadi kalau diilustrasikan seperti ini ya, ada sebuah tangki. Nah, di sini dengan diisi gas ideal 10 kilo dalamnya ya. 10 kilo tekanannya 4 atm. Nah, katanya di sini ada lubang, sedikit lubang atau kebocoran kita bilang ya. Katanya memiliki lubang kecil sehingga gas dapat keluar. Nah, ketika gas itu keluar, pada saat ketika suhunya di dalam itu tadinya 47, nah kan ada gas yang menyebar keluar, maka otomatis suhunya berubah, tekanannya juga berubah, apalagi massa gas yang di dalam tabung itu ya. Nah, pada saat suhunya jadi 27 dan tekanannya 3 atm, itulah massa gas yang keluar atau banyaknya gas yang keluar. Nah, oke. Untuk menjawab soal ini, kita analisa dulu apa yang diketahui pada soal. Massanya berarti itu 10 kilo ya. Massanya 10 kilo, tekanannya P 4 atm dan suhunya T 47 derajat Celcius. Nah, kita buat di sini ini massa pertama, tekanan pertama, suhu yang pertama ya. Selanjutnya pada suatu ketika suhunya berarti ini T2 ya. T2 27 dan tekanannya berarti T2 itu 3 atm. Berapakah massa yang keluar? Atau di sini kita buat delta M aja ya. Nah, oke. Nah, kita perhatikan dahulu. Di sini satuan suhu masih Celcius, maka harus kita ubah dulu ke Kelvin. Di mana kita tahu Celcius ke Kelvin ditambah 273 ya. Maka ini bisa kita buat menjadi 300 Kelvin. Ini menjadi 320 Kelvin. Nah, ya. Ingat adik-adik, satuannya itu adalah suhu, maka harus diubah dahulu. Nah, oke. Selanjutnya, pada teori kinetik gas ini ada beberapa tokoh yang mengumumkakan pendapatnya, yaitu ada si Boyle, Yusak, dan temannya, ya, kakak buat saya di sini dan kawan-kawannya. Nah, mereka mengemukakan bahwasanya pada suatu gas ideal, hubungan antara tekanan, volume, dan suhu itu sama dengan konstan, atau bisa dibuat di sini PV per T itu sama dengan konstan. Nah, maka karena dia konstan atau tetap, maka tekanan, volume, dan suhu pada keadaan satu itu sama dengan tekanan keadaan 2, volume keadaan 2, dan suhu keadaan 2. Ya. Jadi ini nanti ada prosesnya, ada secara isotermal
isobarik dan isokorik. Nah, kalau ini thermal suhunya tetap ya, T-nya tetap. Kalau ini tekanannya tetap. Dan ini volumenya tetap. Ya, adik-adik. Maka selanjutnya kita balik lagi ke soal. Adik-adik, jadi untuk menjawab soal ini maka kita pakai rumus yang ini, di mana tekanan volume dibagi suhu pada keadaan yang awal itu sama dengan tekanan dikali volume per suhu yang kedua. Nah, karena tadi satuannya sudah kita samakan, maka kita hitunglah P1 nya. Tadi sudah saya bilang ya, untuk mengetahui massa yang keluar kita harus tahu dulu berapa volumenya. Maka V1 nya 4. Ini kita buat saja volumenya tetap. T1 nya itu 320, itu sama dengan P2 nya 3 per V2 per 300 ya. Jadi dari sini kita lihat dulu berapa perbandingan antara T1 dan V2 nya atau volumenya ya. Maka ini langsung saja bisa kita kali silangkan. 1200 V1 itu sama dengan 3 kali 3 96 960 V2. Nah, maka V2 banding V1 atau V1 banding V2, V1 banding V2 boleh. Langsung aja karena yang mencari delta V, V2 saja dulu ya. V2 banding V1 itu sama dengan 1200 per 960. Maka V2 sama dengan 5 per 4 V1. Ini dikecilin saja ya. Nah, untuk mencari perubahan volumenya, perubahan volume yang terjadi ketika gas itu keluar dari lubang ini tadi, maka ini V2 kurang V1. Maka 5 per 4 V2 dikurang V1. 5 per 4 V1 dikurang V1 ya, karena V2 nya tadi 5 per 4 V1, 5 per 4 kali V1. Maka ini adalah 1/4 V1. Oke adik-adik, selanjutnya setelah kita mengetahui volume, perubahan volumenya adalah 1/4 V1, maka kita kembali ke persamaan umum gas, di mana PV sama dengan nRT. Nah, ini kita bandingkan ya. Maka rumusnya menjadi P1 per V1 dibandingkan dengan V2 per delta V itu sama dengan nRT1 dibagi nRT2. Nah, jadi rumusnya menjadi seperti itu. Nah, oke, selanjutnya kita buat menjadi V1 per V2 delta V itu menjadi nRT. Nah, disinilah muncul M-nya ya, di N-nya itu delta M per RT2. Di sini kita buat M, karena tadi kan N itu jumlah mol. Nah, jumlah mol kan diuraikan menjadi M per MR, boleh ya. MR-nya kita matikan karena nilainya sama. Nah, selanjutnya adik-adik,
Sampai di sini kita tahu bahwa R itu adalah tetapan konstanta umum gas, maka ini bisa kita matikan. Selanjutnya V2 kurang V1, ini V1 nya bisa mati dengan di sini nanti. Maka ini menjadi V1 nya kita masukkan nilainya, yaitu berapa V1 nya tadi, 4 dibagi 3, delta V nya adalah seperempat V1 ya. Nah ini seperempat V1, ini tadi V1 ya, maka bisa mati nanti. Nah M nya adalah 10, T1 nya 320 dibagi delta M, T2 nya 300. Nah inilah sampai di sini, langsung aja kita kali silang. Ini kita kalikan, maka 300 kali 4 yaitu 1200 delta M. Nah ini 3/4 dikali 320 kali 10, maka itu 32.000 ya, 3200. Nah selanjutnya ini bisa kita matikan menjadi 8, maka 1200 delta M itu sama dengan 3 kali 8, 24, 2400. Nah maka delta M menjadi 2400 dibagi 1200, maka delta M nya adalah 2 kg. Maka delta M nya sebesar 2 kg ya. Jadi kesimpulannya adalah massa atau banyaknya gas yang keluar dari lubang kecil di dalam tabung tadi itu sebesar 2 kg. Maka jawabannya adalah A. Oke adik-adik, selanjutnya ke soal nomor 3. Di sini katanya ada 2 mol gas monoatomik mengembang dengan tekanan tetap. Volume gas mula-mula 0,03 dan volume akhirnya 0,07. Nah, perbandingan suhu awal dan suhu akhir adalah, jadi ini maksud soalnya ada sebuah gas mengalami pemuaian ya, mengembang. Nah, tentu ketika mengalami pemuaian, volumenya meningkat ya kan? Naik dia. Maka terjadilah perubahan antara volume awal dan volume akhirnya. Nah, ketika volumenya berubah, tentu suhunya juga akan berubah. Nah, berapakah perbandingannya? Oke, kita analisa dulu apa yang diketahui pada soal. Di sini diketahui volume awalnya 0,03 meter kubik dan volume keduanya 0,07 meter kubik. Nah, yang ditanya adalah perbandingan suhu awal dan suhu akhirnya. Nah, untuk menjawab soal ini, kita berangkat dari persamaan umum teori kinetik gas, di mana tadi PV per T itu sama dengan konstan. Nah, karena di soal diketahui tekanan tetap, berarti ini terjadi proses isobarik ya, tekanannya tetap, maka V-nya bisa kita matikan sehingga persamaannya menjadi V sama dengan T. Nah, selanjutnya, maka untuk menjawab soal ini, maka bisa kita tuliskan menjadi T1 banding T2 itu sama dengan V1 banding V2. Perbandingan suhunya adalah perbandingan volumenya ya. Maka karena satuannya sudah pas, maka langsung saja ini menjadi T1 banding T2 itu 0,03 kita bandingkan dengan 0,07. Nah, jadi langsung aja T1 banding T2 itu menjadi 3 banding 7. Kita matikan saja. Jadi setelah volumenya mengembang tadi, memuai, meningkat,
maka suhunya juga mengalami perbandingan, yaitu sebesar 3:7. Maka opsinya adalah B. Oke adik-adik, selanjutnya untuk soal nomor 4. Di sini ada sebuah gas dengan volume V di ruangan tertutup bertekanan P bersuhu T. Nah, bila gas mengembang secara isotermal menghasilkan volume 2 kali volume awal, maka perbandingan tekanan gas adalah, nah ini sama juga mengalami proses pemuaian ya. Katanya volumenya meningkat 2 kali. Nah, prosesnya itu terjadi secara isotermal. Isotermal berarti suhunya tetap ya. Nah, selanjutnya kita analisa dulu apa yang diketahui pada soal. Di sini diketahui katanya volume awal, volume akhir itu 2 kali volume awal. Nah, ini ya. Maka yang ditanya adalah perbandingan tekanan awal banding tekanan akhirnya berapa. Nah, ini jawab. Nah, untuk menjawab soal ini, seperti tadi kita balik ke persamaan umum rumus gas, di mana rumusnya adalah PV per T itu sama dengan konstan ya. Nah, kalau dia isotermal, maka T-nya tetap bisa kita hapus. Maka persamaan umumnya menjadi P1 V1 sama dengan P2 V2. Gitu ya. Nah, selanjutnya karena yang ditanya adalah perbandingan tekanan gas, perbandingan tekanan awal dan akhir, maka rumusnya kita ubah saja menjadi P1 banding P2 itu sama dengan V2 banding V1 ya, volume yang kedua banding volume yang pertama. Nah, maka langsung saja P1 banding P2 itu sama dengan P2 nya adalah 2P1 banding P1. Ini bisa kita matikan. Maka P1 banding P2 itu adalah 2:1. Nah, perbandingan tekanan yang pertama banding tekanan yang kedua 2:1. Artinya apa? Tekanan yang awal lebih besar ya daripada tekanan yang akhir. Karena dia mengembang, tekanannya mengecil. Nah, oke, maka jawabannya adalah dodol. Nah, selanjutnya untuk menjawab soal nomor 5, di sini ada sebuah gambar, ada tabung B dan tabung A ya, dihubungkan dengan satu, anggaplah pipa. Di sini katanya di tabung B jumlah mol gas itu 3N dan di A itu jumlah molnya N. Nah, di tabung A suhunya itu 300 Kelvin, tapi yang di B belum diketahui. Seperti itu kira-kira. Kalau kita baca soalnya, volume tabung B itu 2 kali volume tabung A. Keduanya terisi gas ideal. Volume tabung penghubung diabaikan. Itulah suhu gas di tabung B. Ya. Oke, kita lihat apa yang diketahui pada soal. Di sini katanya volume tabung B, VB ya, kita buat itu 2 kali VA, 2 VA. Selanjutnya volume tabung penghubung diabaikan. Ini maksudnya ya. Ini kan tadi anggaplah pipa penghubung. Nah, volume di dalam ini diabaikan. Tujuannya sehingga kita bisa menerapkan rumus umum persamaan gas di sini sama dengan di sini itu ya. Selanjutnya itulah suhu di tabung B, berarti TB ya, di tabung B. Nah, untuk menjawab soal ini kita pakai persamaan umum rumus gas ideal, di mana PV sama dengan nRT ya, PV sama dengan nRT. Oke, selanjutnya karena ini ada dua keadaan, maka kita bandingkanlah V1 itu sama dengan V2 V2 N1 R per T1 dibanding N2 R per T2. Nah,
Di sini tekanannya tidak diketahui ya. Biasanya jika salah satu dari tekanan, volume, dan suhu ya. Nah, biasa itu dijelaskan di soal. Apakah dia proses isotermal, isobarik, dan isohorik. Nah, kalau kita lihat di soal, ini tidak ada prosesnya seperti soal-soal sebelumnya. Dan juga tekanannya tidak diketahui. Maka boleh kita abaikan saja tekanannya. Atau bisa dibilang ini proses isobarik ya secara tidak langsung. Nah, selanjutnya karena nilai R itu sama, konstanta tetapan umum gas, maka ini R-nya juga bisa mati. Selanjutnya, langsung saja kita buat. Nah, biar tidak salah paham di sini satunya kita ganti jadi A aja ya. VA, VA. Ini VB, VB. Nah, ini juga NA, NB, TA, TB ya. Oke, langsung aja. VA-nya VA tetap, VB-nya 2VA. Nah, NA-nya tadi katanya jumlah mol di A ya, itu N. TA-nya 300 Kelvin, karena sudah Kelvin langsung aja. NB-nya 3N dan TB yang ditanya. Nah, di sini kita matikan VA, VA, N mati. Sehingga setelah sampai sini langsung aja kita kali silang ya. Ini tinggal 1, berarti ini 3 TB itu sama dengan 2 kali 300, 600. Maka TB sama dengan 600/3, itu sama dengan 200 Kelvin. Nah, jadi suhu pada tabung B, kalau disuruh pada tabung A tadi 300 Kelvin, maka kesimpulannya suhu di tabung B adalah sebesar 200 Kelvin ya. Maka opsinya adalah C. Pembelajaran kita hari ini semoga bermanfaat buat adik-adik sekalian. Jika adik-adik masih ada yang belum paham, silakan ditanyakan di grup yang sudah ditentukan. Tetap semangat bersama Bimbel Master Ilmi Manjada Wajada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.